Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Repita dengan nomor induk mahasiswa 3403200070. Di sini saya bersama rekan saya, Dea Martina, akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum sistem informasi akuntansi serta data dan proses modeling sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem informasi akuntansi. Pada hakikatnya, sistem informasi akuntansi adalah sistem. Untuk mengetahui apa itu sistem informasi akuntansi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem informasi serta sistem informasi akuntansi. Dan setelah itu, kita baru dapat mengetahui apa itu sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem. Menurut Azhar Susanto, dalam sistem informasi akuntansi, sistem adalah kumpulan dari sub-subsistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dalam bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun ciri-ciri sistem: 1. Mempunyai sistem, 2. Batas sistem, 3. Subsistem, 4. Subsistem, 4. Hubungan sistem, 5. Input, proses, dan output, 6. Lingkungan eksternal sistem dan internal sistem. Menyimak definisi sistem menurut Azhar Susanto di atas, maka sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Yang kedua, ada informasi. Menurut McLeod-Jr., informasi adalah salah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer. Adapun ciri-ciri informasi yang berkualitas adalah akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Sedangkan menurut Azhar Susanto, informasi merupakan hasil pengolahan data dan dari dua pendapat pakar sistem informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan keluaran atau output data yang tersedia bagi kepentingan manajer dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan atau grup dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna dengan menggunakan bantuan komputer. Hal ini sejalan dengan pendapat McNeil dalam buku Azhar Susanto bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari komputer dan user yang mengelola perubahan data menjadi informasi. Sistem menyimpan data dan informasi tersebut. Sedangkan menurut Azhar Susanto, sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama dengan harmonis untuk mencapai tujuan, yaitu mengelola data menjadi informasi yang berguna. Adapun menurut McLeod-Jr., sistem informasi adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dan dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, akuntansi. Secara etimologi atau harfiah, akuntansi adalah accounting yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Jadi akuntansi merupakan alat mencatat atau menghitung bagian bisnis sesuai siklus akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Wilkinson, Warren, Fest, dan dalam Azhar Susanto, akuntansi adalah sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas atau operasi atau peristiwa ekonomi, atau mengidentifikasi, mencatat kejadian-kejadian ekonomi dalam sebuah organisasi serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Yang kelima ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan atau grup dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna dengan menggunakan bantuan komputer sebagai alat mencatat atau menghitung bagian bisnis sesuai siklus akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Pendapat penulis di atas yang tadi saya sebutkan sejalan dengan apa yang terjadi. Pendapat Azhar Susanto bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mengelola dan menjadi informasi yang berguna untuk manajer keuangan. Di sini ada tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, memproses data keuangan menjadi informasi dan pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha, pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM yang terlatih yang memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, misalnya secara accounting. Yang kedua ada prosedur keuangan dan akuntansi, formulir data keuangan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan, yaitu transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, dan hutang penjualan biaya. Ada accounting software, artinya Mayob, Orange Finance, dan terakhir ada hardware berupa seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibagi menjadi dua bagian. Ada informasi akuntansi keuangan, ada informasi akuntansi manajemen. Sebuah informasi akuntansi menambah nilai dengan cara yaitu satu, menyediakan informasi yang akurat dengan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. 3. Meningkatkan efisiensi. 4. Meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan sharing knowledge. 6. Menambah efisiensi kerja pada kegiatan keuangan. Perbedaan utama sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen terletak pada ruang lingkup, yaitu sistem informasi manajemen mencakup semua data yang terdapat dalam organisasi, semua aktivitas pengelolaan di dalam organisasi, dan sering informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari informasi tersebut. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi manajemen di dalam satu organisasi. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi yaitu sumber daya manusia yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru, dan dibutuhkan waktu pelatihan dan penerapan. Dibutuhkan software accounting dan perangkat komputernya yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Perkenalkan, nama saya Dea Martina dengan nomor NIM 34032000131. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang data dan proses modeling sistem informasi akuntansi. Pengertian database atau basis data. Dalam Wikipedia, pangkalan data atau basis data
atau dalam bahasa Inggrisnya database, atau sering pula dieja basis data, adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Menurut Jordan, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi atau shared, terdefinisi secara formal dan terpusat pada organisasi. Menurut Tony Fabry, database adalah sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dan tipe data, struktur dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user. Ada pula proses desain database ya. Dalam mendesain sebuah database agar menjadi database yang handal dan tangguh, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut diantaranya ada dalam gambar ya. Lalu peran akuntan dalam desain database. Tahap perencanaan. 1. Akuntansi menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang diajukan dan terlibat dalam membuat keputusan mengenai hal tersebut. 2. Tahap analisis, persyaratan dan tahap informasi pemakai, mengembangkan skema logis, mendesain kamus data serta menentukan pengendalian. Yang ketiga, tahap pengkodean akuntan dengan keahlian SIA-nya melakukan pengkodean. Tahap implementasi akuntansi membantu menguji keakuratan database yang baru dan program aplikasi yang akan digunakan. 5. Tahap operasional dan pemeliharaan akuntan menggunakan sistem database untuk memproses transaksi dan membantu mengelolanya. Lalu model basis data. Ada dua macam model basis data. Ada model konseptual, yaitu terfokus kepada representasi basis data secara alam logika. Yang kedua, model implementasi ditekankan pada bagaimana cara data disajikan pada basis data atau bagaimana struktur data diimplementasikan. Lalu ada struktur dasar basis data relasional. 1. Relational database management, sistem beroperasi pada lingkungan logika manusia. 2. Basis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. 3. Setiap tabel terdiri dari serangkaian berpotongan baris atau kolom. Yang keempat, tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan
entitas tertentu yang digunakan secara bersamaan. Tipe hubungan seringkali menunjukkan dalam suatu skema. Setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktural. Keuntungan model data entity relationship secara konseptual sangat sederhana. Gambaran secara visual, alat bantu komunikasi lebih efektif, terintegrasi dengan model basis data relasional. Kerugian model entity relationship, gambaran aturan-aturan entity relationship, gambaran aturan-aturan terbatas, gambaran relasi terbatas. Tidak ada bahasa untuk memanipulasi data. Yang terakhir, kehilangan isi informasi. Yang terakhir ada model data atau resource event agent. Model data REA atau REA secara khusus dipergunakan dalam desain database sebagai alat pembuat model konseptual yang fokus pada aspek sematik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai suatu organisasi. Yang terakhir ada model resource event agent. Model data resource event agent secara khusus dipergunakan dalam desain database SIA sebagai alat pembuatan model konseptual yang fokus pada aspek sematik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai suatu organisasi. Ada resource event agent adalah model bagaimana sebuah sistem akuntansi dapat kembali direkayasa oleh komputer. Ada juga resource event agent merupakan model yang populer dalam sistem informasi akuntansi atau SIA. Terus ada model resource event agent juga merupakan suatu alat pemodelan konseptual yang khusus dirancang untuk melengkapi struktur dalam perancangan database SIA. Dan ada juga tipe entity dalam model resource event agent dibedakan dalam 3 kategori, yaitu sumber daya, kegiatan, dan pelaku. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.